Okay, next, the material is about reduced clauses. Sorry, reduced clauses. It should be reduced clauses. You can find out on page 670. On page 70 about adjective clauses, etc. What is reduced clauses? Apa itu reduced clauses? So it is impossible in an English or clause to appear in a complete form or in reduced form. Reduced form, the two types. Oke, jadi dalam bahasa Inggris itu bukan hanya dalam bahasa Inggris sih, dalam bahasa Indonesia juga ada namanya. Pernah dengar kata kalimat efektif? Ya, reduced clauses itu sama dengan kalimat efektif. Jadi menghilangkan kalimat atau kata-kata yang tidak efektif, yang tidak perlu digunakan tidak perlu digunakan di kalimat tersebut. Nah, ada dua tipe. Kan tadi sudah belajar tentang clauses itu ada adverb, ada adjective, ada nouns. Yang noun itu tidak bisa direduce lagi karena dia sudah menghilangkan subjek utama. Jadi sudah pol di situ noun. Nah, selanjutnya adalah tinggal dua nih, adjective sama adverb. Adjective dan adverb ini bisa di-reduce, bisa dikurangi biar lebih efektif. Tapi want to notice dulu nih, adjective clauses kan ada dua macam. Pertama, yang tipe pertama yaitu subjek, konsonan, konektor, kemudian ada subjek kedua kan. Nah, yang ini tidak bisa direduce, sudah tidak bisa direduce. Ini sudah pol, sudah efektif seperti ini. Yang bisa direduce adalah yang ini, yang subjek, konsonan, konsonan konektor, subjek keduanya ini yang seperti ini yang bisa direduce, yang lain tidak bisa. Oke, notice yang ini yang bisa direduce. Reduce itu seperti apa? Oke. Adjective sama adverb ada dua tipe masing-masing, yaitu yang menggunakan to be dan non be. Yang menggunakan is, am, are, was, were, sama yang menggunakan non is, am, are. Contoh yang adjective, kalau dia ada to be-nya, maka konektor sama be-nya are omitted. Konektor sama to be-nya itu dihilangkan, jadi coret aja. Kemudian adjective non be-nya itu jika konektor dihilangkan, tapi verb-nya dirubah ke verb ing. Kemudian yang adverb itu sama, konektornya kalau yang konektornya adverb pasti konektornya masih tetap. Semua konektor adverb itu tetap. Semuanya remain, semuanya tetap. Semuanya remain, semuanya tetap di sini. Semuanya ada. Mirip-mirip. Tapi yang to be, subjek sama verbnya dihilangkan. Sedangkan yang adverb sama, verbnya cuma dirubah jadi verb ing doang. Oke, notice ini. Silahkan kalian catat biar slide-slide selanjutnya kalian tidak bingung. Next, contoh yang to be, pengefektifannya seperti apa sih? Kita lihat yang adjective. Masih ingat adjective tadi? Yang dihilangkan adalah konektor sama to be-nya. Yang dihilangkan adalah ininya nih. Mana kursornya? Oh ini. That is. Yang dihilangkan adalah that is. Kenapa? Karena that ini sudah picture sama that itu sama. Is juga sama. Jadi dihilangkan aja mereka berubah jadi the picture on the table is full. Itu to be. Efektif, lebih efektif. Miss, terus ngapain belajar adjektif? Ya biar paham dulu alurnya kemana, jangan sampai langsung ke sini gitu. Sekarang yang adverb tadi apa ya? Yang ada to be-nya. Oh ya, konektornya tetap. Kita lihat konektornya mana? Masih, konektornya masih. Konektornya masih. Terus apalagi katanya yang dihilangkan? Subjeknya dihilangkan. Oke, subjek sama to be-nya juga. Subjeknya you, to be-nya juga dihilangkan. Kenapa? Oke, kalau that kan mirip ke picture ya. Nah, kalau you yang mana? Ini sama-sama you.
Jadi karena subjeknya sama, tidak usah disebutkan 2 kali, jadi cukup sekali aja. Jadi yang ini dicoret, you are in coret. Jadi when ready, you can begin your speech. Next, yang adjective non be, yang kata kerja, makanya kata kerja. Yang adjective itu ialah yang si konektornya dihilangkan, kemudian verbnya berubah jadi verb ing kan. Oke, konektornya mana? Which. Kenapa which perlu dihilangkan? Karena which itu sama dengan artikel. Which itu meaningnya sama. Which yang mana? Yang artikel. Jadi which dihilangkan. Appears-nya berubah jadi verb ing, maka langsung ke sini. I don't understand the article appearing in the today's paper. Next, yang kedua, adverbial yang non be, yang kata kerja. Remember, adverbial itu pasti konektornya masih tetap ada, konektornya, karena dia tidak menggantikan siapapun kan. Nah, yang ini you, ada you, ada, berarti dihapus satu. Give-nya, verbnya berubah jadi verb ing. When you give your speech, you should speak loudly and distinctly. When giving your speech, you should speak loudly and distinctly. Pertanyaannya, Miss, kalau kayak gitu gimana kita mengetahuinya? Oke, biasanya pertanyaan di TOEFL itu itulah kenapa kita belajar dulu yang klausa tadi tuh. Jadi kita bisa mencari tahu kalau di jawaban itu nggak ada klausa yang kita cari, maka dia termasuk ke reduced sentence. Contohnya, oh ya, ini review untuk adjective ya. Kan noun clause ya. Adjective clause juga ini, bukan noun clause. Jadi masih ingat kan kalau apositif itu, ini apositif ya. Yang merah tuh apositif. Which is located itu harus kata benda ya, atau adjective, karena menjelaskan tentang subjek. Jadi harus kata sifat, adjective, atau kata benda. Kalau kayak gini gimana? Which is located. Ini boleh. Pengen direduce lagi boleh. Yang direduce tadi apa kalau adjective? Which sama is-nya kan? Akhirnya berubah jadi located. Boleh pindah ke depan? Boleh. Positif kan bisa kayak gitu. Contoh yang kedua. The president who is now preparing to give a speech is meeting with the advisor. Ada yang boleh dihapus? Tidak boleh. Ini kan adjektif ya, menjelaskan presiden. Siapa sih presiden? Itu loh yang mempersiapkan speech, pidato, sedang ketemu sama para penasehat katanya. Oke. Mau direduce nih, boleh nggak? Boleh. Apa? Dihapus who sama is-nya, berubah jadi apa? The president now preparing to give speech is meeting with advisors. Pindah lagi, now preparing to give a speech, his advisor. Kalau bentuk dalam TOEFL-nya seperti apa? Kita lihat, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Contoh, bla bla bla. Oke lah. Ada koma nih. Wah, kalau koma kemungkinan dia berupa klausa. The witnesses, ini sudah pasti utama. Klausa utama. Kenapa? Karena tidak ada konektor sebelumnya. Oke, kita lihat. Di sini ada kata kerja tidak? On several different levels. Oh, nggak ada kata kerja. Berarti dia butuh konektor, dia butuh subjek, dia butuh kata kerja. Okay, you can find the example on page berapa ini ya? Oh, page 27 katanya. Number A is incorrect because there are two clauses. Number A itu nggak mungkin karena ada dua klausa tanpa ada konektor. Kan harus ada konektornya. Number B is incorrect karena who appear cannot appear at the beginning of a sentence. Who appear tuh nggak bisa beginning sentence. Ini kan adjective ya. Kemudian yang C is correct answer because it's the reduced form of the who appeared. Baik. Terus gimana kalau bentuknya
bentuk adjective, reduce adjective sama adverb clause masuk ke soal TOEFL itu. Oke, di sini ada 2 soal TOEFL, yang kiri dan sebelah kanan. Oke. Yang kiri dulu. Bla 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 on several different television program. Udah langsung koma nih. Oke, kalau kayak gitu dia kemungkinan adalah klausa yang berbeda. Klausa tersendiri, klausa kedua. Maka ini klausa utama. Ada subjeknya, ada verbnya. Maka kita butuh apa nih di sebelum? Oh, sebelumnya dia nggak ada verb, nggak ada subjek, nggak ada konektor. Berarti dia butuh konektor, dia butuh subjek, dia butuh verb. He appears. He appear tuh nggak bisa meskipun ada subjek, ada verb. Tapi remember, kalau 2 klausa dalam satu sentence itu harus ada konektornya. Jadi yang A jelas salah. Yang B, who appeared. Nah, jawaban yang B nih, Miss. Oke, who bener konektor. Konektor, Miss. Oke, bagus. Subjeknya mana? Hah, who kan bisa sama subjek. Oke, pinter. Who itu adalah subjek. Verbnya mana? Appear. Verbnya ini, Miss, appear. Berarti jawabannya B ya, Miss. Oh, salah. Meskipun dia ada konektornya, ada subjeknya, ada verbnya, tapi remember, dia itu adalah adjective. Masih inget nggak? Ini nggak pakai adjective. Masih inget nggak? Adjective itu selalu nempel di kata benda. Di sini di depan ada kata benda nggak? Nggak ada. Tidak ada kata benda di depan. Maka who appear itu jelas salah. Antar C sama D nih. Oh, appears itu verb kan? Verb 1 tidak mungkin ada kecuali dia imperatif atau kalimat perintah. Tapi di sini statement, bukan kalimat perintah. Maka appear salah. Maka jawabannya adalah C, appearing. Dari asal kata who appeared. Miss, kenapa sih yang B nggak boleh di depan, yang C boleh, padahal sama-sama adjektifnya? That's good question. Kenapa yang B tidak boleh maju ke depan? Karena dia masih berbentuk dalam klausa. Sedangkan yang C itu sudah berbentuk kata benda, itu appearing. Itu berubah jadi kata benda. Jadi appear kalau udah direduce dia boleh di depan, tapi kalau belum direduce dia nggak boleh di depan karena part of dia beda alam lah, meskipun sumbernya sama tapi beda alam gitu. Begitu penjelasannya. Now, next questions tentang when. Wah, kalau when, maka ini kemungkinannya bukan adjective clause tapi adverb clause. Ada kata when, kemudian ada koma. Ada kata when, ada koma. Udah selesai, berarti you are free-nya nggak usah diutik-utik lagi, udah. Ini udah klausa utama. Maka jawabannya, wah, dia butuh when. When itu berarti dia butuh subjek, butuh verb kan? Kita lihat finish report. Ini kata benda doang. Report juga kata benda doang. Nah, ini yang dia nih, ada is, ada verb, ada subjek. Tapi kalau bentuknya kayak gini, kalau bentuknya itu subjek dulu, kalau bentuknya verb dulu baru subjek, maka dia berbentuk pertanyaan. Sedangkan ini pertanyaan bukan, ini pernyataan. Yang A salah, yang C salah, yang D salah, yang B bener nggak? Yes, yang B bener. Finish itu verb. Miss, tapi kok nggak ada to be-nya, nggak ada apa? Nggak ada subjeknya. Oke, remember, subjeknya itu dicoret. Miss, tapi finish kan verb 3. Oke, finish itu verb 3, tapi sebenarnya kalimat utamanya adalah when you are finished, you are free to leave. You are-nya dicoret jadi finish. You are atau finish ya? Yes, when you are finished with the report. Gitu.
for just to make sure that you understand the material. You can, if you do not understand, you can play this video again, but if you are confidently to understand, try to do an exercises 7 page 72 on this quiz. Thank you.